Di antara banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang COVID-19, ada satu pertanyaan utama. Dari mana asal-usul virus SARS-CoV-2 penyebab wabah ini? Penemuan RATG13 atau virus corona mirip SARS-CoV-2 pada kelelawar menunjukkan kemungkinan besar virus ini berasal dari spesies mamalia terbang tersebut. Baru-baru ini, ilmuwan Cina menemukan 142 virus corona terkait penyakit SARS dari ribuan sampel kelelawar yang diuji. Sayangnya, setelah diteliti lebih lanjut, semua virus tadi tidak ada yang berkaitan dengan virus penyebab COVID-19. South China Morning Post melaporkan penelitian itu dilakukan oleh para ahli dari Institute of Pathogen Biology di Beijing. Hasil penelitian telah dipublikasikan di situs Research Square pada 20 September lalu. Dalam studi itu, mereka mengumpulkan dan menguji lebih dari 4.700 kelelawar yang tersebar di seluruh Cina sejak bulan Januari 2020 untuk menemukan virus yang berkerabat dekat dengan SARS-CoV-2. Sebelumnya, para peneliti juga telah mengumpulkan lebih dari 8.300 kelelawar dari 56 spesies berbeda di 14 provinsi di Cina untuk diteliti sejak tahun 2016. Namun, sejak awal wabah COVID-19, mereka memperluas penelitiannya dengan menambah lokasi baru di sekitar Wuhan dan 11 provinsi lainnya, serta beberapa wilayah perbatasan. Penelitian tidak berhenti di kelelawar, tapi juga mencakup data dari pasar makanan laut Huanan di Wuhan yang dikumpulkan pada bulan Februari 2020, sekitar 40 hari setelah pasar ditutup. Pasar tersebut dikaitkan dengan sejumlah kasus COVID-19 paling awal yang diketahui di Cina. Kemudian, para peneliti menemukan 4 virus corona dari sampel hewan di lingkungan di pasar tersebut, yaitu kelinci, landak, dan tikus bambu. Namun, kesimpulan penelitian itu bertentangan dengan temuan-temuan lainnya. Dari penelitian itu, para ilmuwan menemukan bahwa virus yang dianggap sebagai kerabat dekat SARS-CoV-2 sangat jarang ditemukan pada kelelawar di Cina. Sebanyak 142 virus corona dari kelelawar menunjukkan penyebab sindrom pernapasan akut parah, tapi tidak terkait dengan SARS-CoV-2. Begitu juga dengan keempat virus corona yang ditemukan dari sampel hewan bukan kelelawar. Para peneliti menyarankan untuk mengambil lebih banyak sampel di semenanjung Indochina dan perbatasan selatan Yunnan karena kemungkinan besar virus penyebab COVID-19 berasal dari sana. Saran ini mengikuti beberapa temuan virus corona terkait SARS-CoV-2 dari kelelawar di Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Prancis dan Laos yang menemukan kerabat terdekat dari virus penyebab COVID-19 pada kelelawar di Gua Batu Kapur Kars di wilayah utara Laos. Meski begitu, Edward Holmes, seorang ahli biologi evolusioner dari University of Sydney, tidak setuju dengan hasil penelitian tersebut, serta meragukan kalau virus itu tidak dibawa dan ditularkan oleh kelelawar di Cina. Sebelumnya, Holmes menjadi salah satu peneliti yang mengungkap 5 virus terkait SARS-CoV-2 yang berasal dari sampel yang diambil di Provinsi Yunnan pada tahun 2013. Kelima virus itu menambahkan lebih banyak data ke temuan sebelumnya pada tahun 2013 tentang virus yang lebih dari 96% mirip dengan SARS-CoV-2. Namun, Leo Pun, seorang ahli virus dari Hong Kong University yang tidak terlibat dalam studi ini, mengatakan bahwa alasan hasil penelitian ini berbeda dengan temuan lain mungkin karena ukuran sampel. Menurutnya, mungkin saja hanya ada selusin kelelawar dari spesies tertentu yang diambil sampelnya dalam survei terbaru. Dan ini berarti virus pada spesies tersebut bisa saja terlewatkan karena mungkin kelelawar itu hanya beredar di gua atau lokasi tertentu yang tidak terjangkau manusia. Pun juga mengatakan, meski hasilnya mengecewakan, penelitian itu tetap penting karena bisa membantu mempersempit wilayah dan spesies kelelawar yang membawa virus kerabat SARS-CoV-2. Ia juga menambahkan bahwa studi seperti ini perlu penelitian lebih lanjut, tidak hanya di Cina, tapi juga di negara-negara terdekat untuk membuat gambaran lengkap terkait asal-usul virus penyebab COVID-19. Sementara itu, WHO telah mengusulkan penelitian internasional tahap kedua untuk menyelidiki 2 teori. Yang pertama, bahwa virus muncul secara alami, atau yang kedua, virus bisa saja merupakan hasil dari kecelakaan laboratorium. Para ilmuwan setuju bahwa kelelawar bukanlah objek yang bisa disalahkan atas penyakit yang mengubah kehidupan manusia. Kelelawar memang merupakan satu-satunya mamalia yang bisa terbang dan memungkinkan mereka untuk menampung sejumlah besar patogen
dan menyebarkannya secara luas. Ketika terbang, kelelawar memiliki suhu tubuh puncak yang menyerupai demam pada manusia, kata Andrew Cunningham, seorang profesor epidemiologi satwa liar di Zoological Society of London kepada CNN. Menurutnya, patogen pada kelelawar juga bisa berevolusi untuk menahan suhu tubuh yang tinggi tersebut. Namun ini bisa menimbulkan masalah ketika patogen tersebut menyeberang ke spesies lain. Meski begitu, pertanyaannya adalah, mengapa patogen atau virus pada kelelawar bisa berpindah ke spesies lain atau bahkan ke manusia? Menurut Cunningham, jawabannya sederhana. Aktivitas manusia menyebabkan ini semua. Karena itulah, ia bersama beberapa ahli zoologi dan pakar penyakit mengatakan bahwa perubahan perilaku manusia mungkin saja menjadi penyebabnya. Perusakan habitat alami hewan dan sejumlah besar orang yang bergerak cepat mungkin membuat penyakit yang terkunci di alam menjadi keluar dan menular ke manusia dengan cepat. Ketika kelelawar stres karena diburu atau habitatnya dirusak, sistem kekebalannya meningkat dan membuat patogen di dalam tubuhnya berevolusi. Dan menurut Cunningham, itu akan memungkinkan infeksi patogen meningkat dan dikeluarkan dari tubuh yang kemudian tersebar ke sekitarnya. Hal ini juga berkaitan dengan pasar di Wuhan, di mana banyak hewan liar dijual di sana, baik sebagai hewan peliharaan maupun makanan. Hewan-hewan di sana pasti akan merasa stres dan ada kemungkinan patogen di dalam tubuh mereka keluar dan tersebar dalam jumlah besar ke spesies lain, termasuk manusia yang datang ke sana. Karena itulah sekali lagi Cunningham memperingatkan bahwa meski hewan bisa membawa virus, cara manusia berinteraksi dengan hewanlah yang menyebabkan penyebaran virus.